Namaku Taufik Reza Nurdiansyah, Badrikara 17, NRP 04211740000079. Aku ikut program studi ekskursi ke Kumamoto, Jepang. Selama ini sih program internasional yang aku ikutin baru satu sih. Itu study excursion-nya yang diadain ITSIO. Terus yang kebetulan waktu itu ke Kumamoto, Jepang. Jadi untuk program studi ekskursi itu biasanya kalau misalnya syarat-syaratnya gampang, itu bisa dilihat di Instagramnya atau webnya International IO. Itu biasanya syarat-syaratnya yang umum tuh CV, TOEFL, sama transkrip. Sama biasanya disuruh ngisi kayak registrasinya. Nah itu tuh biasanya di dalam registrasinya juga disuruh ngebuat motivation letter minimal 500 kata kalau nggak salah. Tapi itu sempet ganti juga kok. Ada yang waktu itu yang pertama sama yang aku nyoba 2 kali soalnya. Yang pertama itu 500, yang kedua tuh berubah 400 atau berapa ya. Jadi tahapnya tuh pertama kan kita ngirimin yang syarat-syarat yang awal itu ya transkrip, TOEFL, sama CV. Tapi itu tuh juga sebenarnya tuh kayak nggak terlalu pentingnya itu. Jadi cuman untuk nyaring aja yang benar-benar yang mau daftar yang mana gitu. Nah itu sebenarnya dari transkrip itu nggak dilihat juga. Jadi kalau misalnya nilaimu pun nilaimu tinggi atau nilaimu rendah itu nggak masalah. TOEFL juga sama. Jadi yang sebenarnya yang diincar sama ITSIO-nya itu nyari orang-orang yang emang punya komitmen untuk emang pingin ikut programnya gitu. Nah di TOEFL itu nggak dilihat nilai besarnya TOEFL-mu, tapi jadi pertama kan waktu masa maba itu kan disuruh tes TOEFL. Nah nanti waktu kamu ikut program itu bakal dikasih waktu sebulan kayaknya untuk TOEFL lagi. Nah yang dilihat tuh dari situ nilaimu nambah atau enggak. Kalau misalnya nggak nambah tuh nggak masalah, yang penting tuh tetap nilainya. Tapi kalau misalnya nilaimu nambah dari yang zamannya maba, itu kamu bisa dapat kayak beasiswa itu. Jadi ada beberapa rangkaian acara yang harus diikutin. Jadi kalau misalnya ada yang ngelihat tentang ITSIO itu tentang, biasanya di IG-nya tuh ada stamp it. Nah itu tuh salah satu programnya dari ekskursi ini. Jadi kamu untuk bisa lolos ke tahap akhir tuh harus dapat stamp itu. Nah untuk dapat stamp itu kamu harus ngikutin acara-acara ITSIO. Jadi tipsnya mending ngajak temen deh, ngajak temen deket. Soalnya kalau misalnya ada temen yang mau ikut juga, jadi semangat gitu ikut acara-acaranya. Kalau sendiri aja biasanya tuh jatuhnya, ya udah deh nanti aja, terus akhirnya nggak jadi ikut. Jadi walaupun nilaimu di bawah 470, selama kamu naik nilainya itu tuh nggak masalah. Makanya itu kayaknya yang diincar sebenarnya sama ITSIO tuh komitmenmu aja. Kamu pingin belajar nggak? Kamu emang pingin nggak tentang program ini gitu. Waktu itu aku juga rada mendadak sih. Pokoknya daftar aja gitu, terus ngikutin acaranya ya yang seadanya. Tapi waktu itu untung ada teman sih satu yang ngajakin terus, ayo Za kejar acaranya lagi, ayo Za ngejar stampnya. Jadi waktu itu ya lumayan sih. Untuk persiapan nggak banyak sih persiapan. Aku juga waktu itu karena ya itu nyoba aja, terus akhirnya ya udah dapet keterima gara-gara emang aku nyempetin waktu, karena aku waktu itu juga nggak terlalu banyak kegiatan kan. Aku nggak ngambil acara besar, aku nggak apa-apa, aku cuma UKM doang. Terus akhirnya bisa deh. Beasiswa itu ada kayak beberapa tingkat beasiswa itu. Nah kalau misalnya kamu nilainya bagus, kayak TOEFL-nya bagus, terus naiknya juga bagus, terus kamu ngikutin acaranya terus-menerus sampai akhir, itu bakal dapat yang paling tinggi beasiswanya.
biasanya beasiswanya berapa ya? 3 juta kalau nggak salah. Jadi itu lumayan kalau misalnya kamu milih yang ke Singapura itu benar-benar full, berarti ketutup. Jadi kamu kayak nggak bayar sama sekali ke Singapura. Pokoknya sampai di Jepang, sebenarnya studi ekskursi itu lebih santai ya. Kalau misalnya kayak dibanding internship atau exchange tuh kayaknya kan, kalau exchange kan ada ngejar SKS-nya gitu. Kalau internship kan kita harus di lab. Nah kalau excursion tuh lebih kayak jalan-jalan itu, tapi perkenalan kampus. Jadi aku selama di sana tuh perkenalan kampus, terus ke lab-labnya yang ada di sana. Biasanya labnya tuh dibagi juga per berapa ya? Waktu itu aku udah ada 5 lab kalau nggak salah. Terus aku bisa ketemu kating-katingnya, ngobrol-ngobrol. Ada juga yang banyak kok yang dari ITS, kita ketemu sama mahasiswa asingnya juga, terus diajak ngobrol-ngobrol, mereka ngejelasin tentang mereka, kita ngejelasin tentang kita. Terus ada ketemu dosen juga. Nah itu tuh yang waktu itu aku di sana tuh disaranin sama kating-katingnya, katanya mending mulai di saat itu juga kayak perkenalan ke dosennya gitu, kayak mulai cari tahu tentang dosennya. Karena kalau misalnya di Jepang sistemnya itu, kalau misalnya kayak mau ngejar S2, itu tuh S2-nya tuh kamu harus tahu dosennya itu. Jadi kamu tuh ngajuin, aku tuh ingin meneliti ini gitu, terus ke dosennya ini. Terus kalau misalnya biasanya udah pernah ketemu, atau ya sih biasanya pernah ketemu, itu katanya chance-nya untuk keterima tuh lebih besar. Perbanyak networking, terus kita jadi juga ada international exposure-nya karena kita pernah ketemu mahasiswa asing. Di sananya ya ke lab, perkenalan di universitas, ketemu dosen gitu sih. Itu sih yang untuk ITS bikin jadi yang World University something itu kan. Nah itu salah satunya tuh mahasiswanya juga harus punya international exposure yang baik. Nah program ekskursi ini ditujukan untuk menjadi sarana untuk mahasiswa ITS mengembangkan international exposure-nya itu. Jadi ya kalau menurutku dikejar aja program ini, biar kamu dapat international exposure, kamu dapat keuntungan juga, berpengalaman, sama ITS juga pasti dapat keuntungan dari mahasiswanya pernah ada yang ke luar negeri itu. Itu sih saranku untuk Siskal ya. Sebenarnya benar sih yang diomongin, Siskal tuh kayaknya rasanya kurang gitu international exposure-nya. Sebenarnya ada sih kating-kating yang emang bagus kok international exposure-nya. Ada yang pernah exchange, pernah internship. Angkatan 15, 14 aku tahu, sama angkatan 16 aku tahu malah ada yang pernah kerja prakteknya di luar negeri. Nah itu jadi sebenarnya udah bagus gitu. Cuman yang aku rasa kayaknya dari satu angkatan paling nggak sampai 1/4 itu punya international exposure, dan itu tuh jatuhnya apa ya, rasanya kok kurang gitu menurutku. Karena sebenarnya Siskal atau naval arsitektur tuh pasti dia incer gitu di luar negeri. Apalagi sekarang Jepang ada program untuk yang nyari tenaganya Indonesia S1 itu untuk kerja di mereka, apalagi di bidang perkapalan. Nah itu makanya kalau menurutku sebagai ya mahasiswa di jurusan sistem perkapalan, mending beraniin aja gitu. Kalau kalian malah ngerasa takut karena bahasa Inggrisku kurang atau apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa kok gitu. Yang penting mereka tuh orang di luar tuh juga menghargai kok kalau kamu pun nggak bisa bahasa Inggris. Itu tuh mereka tuh tetap mencoba untuk ngedengerin kalian. Yang penting kalian gimana caranya menyampaikan terbaik mungkin gitu. Jadi nggak masalah bahasa Inggris, nggak masalah nilai atau apa-apa, yang penting kalian berani aja, pasti bisa sih. Dan dari acara studi ekskursi ini, aku jamin bisa ngebuka banyak banget peluang yang lain gitu, untuk bisa dapat ke luar negeri kalau emang kalian ngejar ke luar negerinya itu.